Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara Sapaan Rohani PPN. Puji Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kita, amin. Maka dari itu marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kasih di rekening di bawah ini, sehingga pelayanan BPN dapat berkelanjutan untuk dapat memberikan berkat buat sesama. Marilah sebelum kita memulai pujian hari ini, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu buat hari ini, untuk hidup kami Tuhan. Begitu banyak langkah hidup kami yang kami sudah lewati, begitu banyak pergumulan yang kami alami Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Kasih-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Walaupun kami banyak dosa, banyak masalah, namun Kau selalu mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dan kami mau menyatakan satu pujian untuk Engkau Tuhan, karena Kau sungguh baik buat kami, Kau sungguh setia, dan kami mau setia pada Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya.
Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau terus untuk masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang selalu mengubahkan kami, Engkau yang selalu memimpin hidup kami Tuhan. Engkau begitu indah Tuhan, kami mau terus mengikuti Engkau. Kami mau terus menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan sekali lagi Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu yang tadi sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kau sungguh indah Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hidup kami untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka mata kami. Biarlah firman-Mu dapat terserap baik untuk kami Tuhan, dapat menjadi berkat untuk hidup kami, berbuah baik yang manis untuk hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali bahwa pada malam hari ini saya boleh berkesempatan memberi sharing firman dengan satu tema menarik, yaitu You Will Never Walk Alone. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang suka nih sama Liga Inggris, dan walaupun saya adalah fans dari Manchester United, kita semua paham bahwa lagu You Will Never Walk Alone ini adalah salah satu lagu kebangsaan dari satu klub Liga Inggris, yaitu Liverpool. Bagaimana lagu ini menyertai Liverpool ini mengalami kebangkitan melawan Barcelona sehingga di ajang champion, sehingga menjadi juara Liga Eropa setelah 14 tahun. Tapi apa sih kaitannya antara You Will Never Walk Alone dengan firman kita pada kesempatan ini? Sedikit sharing ya Bapak Ibu, pada beberapa waktu yang lalu sahabat saya itu mempunyai planning untuk menikah di akhir tahun 2020. Tapi karena pandemi ini semakin menjadi-jadi, sehingga dia sudah pesan tempat nih di venue A itu terpaksa harus di-cancel karena adanya PPKM juga, sehingga dia harus mencari tempat lagi di mana venue di tempat B itu ternyata harganya jauh lebih mahal dan cost-nya jadi berkali-kali lipat. Tapi syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, walaupun banyak rencana yang beberapa meleset, tapi Tuhan tetap menyertai dan membantu sehingga acara boleh berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, berdasarkan dari cerita tadi, sebagian besar dari kita pasti punya rencana di dalam hidup kita. Baik itu rencana jangka panjang ataupun rencana jangka pendek. Misalnya nih, kalau seumuran saya, rencana jangka panjangnya ya pasti pengen nabung nih buat nanti kalau nikah gimana, atau pengen membeli sesuatu, entah rumah, entah mobil. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu atau para orang tua, beda lagi nih. Rencana panjangnya mungkin ada yang mikir, oh besok anak saya mau disekolahkan di sekolah A, atau anak saya ini pengen dikuliahkan di tempat B, atau mikir cicilan angsuran rumah. Dan jangka pendeknya mungkin Bapak Ibu ada yang mikir, terutama ibu-ibu nih, wah besok ini mau masak apa ya? Wah, itu bingung nih, belanja apa ya? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman saudara yang terkasih, banyak kasus yang terjadi di dalam kita ini memiliki rencana-rencana yang baik menurut kita, yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa, tapi ketika eksekusinya itu seringkali tidak sesuai rencana. Malah mungkin melenceng jauh dari rencana yang kita sudah planning nih, sehingga kadangkala kita cenderung menjadi kecewa dan merasa kok Tuhan ini rasanya meninggalkan kita ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, hal ini juga dialami oleh dua murid Yesus ketika mereka melakukan perjalanan ke Emmaus yang ada di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Ada ayat yang menarik, dikatakan di ayat yang ke-15 sampai dengan 16, yaitu ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu, sama seperti dua orang murid yang tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama mereka, seringkali kita pun tidak mengenali Yesus yang hadir di dalam perjalanan hidup kita.
Santo Gregorius mengatakan bahwa hati mereka dipenuhi dengan kasih akan Kristus. Namun, pada saat yang bersamaan juga, mereka juga menaruh keraguan akan Kristus. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mau lihat di ayat yang ke-17 sampai dengan 27. Mereka ngobrol nih, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Wah, semangat sekali ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ngobrol atau berdoa bukanlah hanya soal berbicara, tetapi lebih dari itu, berdoa adalah membangun sebuah relasi kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya soal kuantitas. Bukan hanya soal kuantitas, yaitu berapa banyak kita berdoa, tapi lebih itu, berdoa adalah soal kualitas doa kita. Apakah benar kita ini memberikan diri kita seutuhnya ketika kita berdoa, kita memberikan hati kita ketika kita berdoa, dan kita juga mau mendengarkan Tuhan di dalam doa kita. Yesus saja yang seorang anak Allah di tengah kesibukan pelayanannya, ia tetap menyempatkan waktu untuk berelasi dengan Bapanya, memiliki waktu yang intim berbicara dengan Bapanya. Lalu, bagaimana sikap hati kita ketika kita itu berdoa? Alkitab mencatat banyak sekali sikap berdoa. Contohnya, berdiri, menengadah ke langit, berbahkan diri ke tanah, bersujud, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang perlu dicatat di sini, itu semua adalah sikap yang terlihat, duduk, berdiri, bersujud, dan lain sebagainya. Merupakan ungkapan dari hati kita. Tuhan lebih melihat apa yang di dalam hati kita daripada apa yang nampak dari luar. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa ekspresi berdoa tidaklah penting, karena yang diekspresikan tentunya adalah ungkapan dari hati. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan juga? Yang kedua, ada di ayat 28 dan 29 dikatakan, tinggallah bersama kami. Karena percakapan dengan Yesus membuat hati mereka ini berkobar-kobar, dan hari itu menjelang malam, mereka meminta Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita ini bisa dan mau berusaha melayakkan diri kita dan menyingkirkan segala penghalang. Penghalangnya itu apa aja? Kemalasan, pesimis. Kita seringkali mungkin merasa, berdoa ini kok rasanya sia-sia aja ya. Tidak ada hasilnya, tidak dijawab Tuhan. Nah, bagaimana kita mau menyingkirkan segala penghalang-penghalang itu dan lebih menjadikan diri kita ini sebagai bait Allah, tempat Allah bersemayam di dalam diri dan di dalam hati kita. Yang ketiga, ada di ayat 30-32. Bagaimana mereka bisa mengenal Yesus pada saat Yesus memecah roti. Dikatakan bahwa ketika mereka duduk makan, maka Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan pada saat itulah, dua orang murid ini akhirnya bisa mengenali Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mereka tidak bisa melihat terang karena mereka itu dikuasai kegelapan diri sendiri, yaitu pesimis, ketakutan, khawatir, dan lain sebagainya. Mereka hanya bisa melihat terang ketika mereka masuk di dalam misteri Ekaristi. Kenapa? Karena Ekaristi itu sendiri adalah sang terang Tuhan Yesus sendiri. Maka sangat penting bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, dan juga saya untuk bisa tetap ikut dan hadir di dalam perayaan Ekaristi. Karena Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani, terdapat di Lumen Gentium 11. Karena di dalamnya terkandung kekayaan gereja rohani Katolik, yaitu Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saya akan tutup firman
pada malam hari ini dengan sharing pribadi dari saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada awal pandemi ini masuk ke Indonesia, yaitu awal tahun 2020 ya kalau tidak salah. Pada saat itu, saya yang pada saat itu bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang garment dan salah satu terbesar di kota Solo, itu saya pun terkena imbasnya, Bapak Ibu. Jadi pada bulan April, itu saya ternyata dirumahkan mendadak oleh perusahaan. Tanpa persiapan apapun, tiba-tiba pada waktu itu saya dibilangi oleh atasan saya, Steph, mulai Senin kamu dirumahkan ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, pada waktu itu, awal-awal dengar itu saya masih tenang-tenang aja nih. Saya masih percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Saya masih berdoa, saya masih percaya penyelenggaraannya. Tapi Bapak Ibu, seiring dengan berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi hari, saya ini menjadi pesimis. Saya merasa saya tidak melihat Tuhan. Saya tidak bisa melihat rencana Tuhan dan saya bahkan mempertanyakan Tuhan di mana pada saat itu. Padahal saya pada saat itu sudah ikut Tuhan, saya sudah mengerti Tuhan, saya juga sudah pelayanan. Bahkan saya pada waktu itu sudah menjadi seorang pembawa firman. Tapi pada titik itu saya juga mempertanyakan, di mana Tuhan? Kok rasanya Tuhan itu meninggalkan saya? Walaupun berat, saya tetap berjuang, Bapak Ibu. Saya tetap berdoa, saya tetap punya percayalah, dan saya tetap memutuskan, oke, saya mau ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Dan tidak lepas dari situ aja ya, Bapak Ibu. Saya pun berusaha, kirim lamaran kerja nih, ke sana, kemari, akhirnya dipanggil untuk psikotes dan lain sebagainya. Tapi endingnya tidak ada kelanjutannya. Dan pokoknya di situ ketika saya merasa sudah mulai pesimis lagi, saya coba doa lagi, saya coba dekat sama Tuhan lagi. Pokoknya saya coba percaya bahwa rencana Tuhan itu pokoknya yang terbaik lah. Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Dan di situ saya juga dikuatin dengan kakak rohani saya, kemudian teman-teman saya, dan saya juga dibantu melihat sebuah peluang usaha, yaitu dengan jual makanan online. Karena waktu itu saya benar-benar ngeblank, nggak bisa mikir apapun. Tapi puji Tuhan saya punya teman yang baik, dia bantu melihat peluang usaha apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya modal melangkah dengan iman, puji Tuhan jualan makanan online saya itu laku dan dapat uang sedikit demi sedikit lah. Nah, long short story Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, ada sebuah berkat Tuhan yang ternyata datang sendiri pada saya. Saya yang tadinya itu cari kerja, kirim ke sana kemari, tapi tidak ada hasil. Malahan pekerjaan ini yang datang sendiri sama saya. Nah, di situ saya merasa bahwa, Tuhan ini baik ya. Tuhan ini ternyata tidak meninggalkan saya ya. Apa yang terjadi ketika saya ini bekerja di tempat pekerjaan yang baru, akhirnya saya bisa mengurus nih jam sostek saya di tempat pekerjaan lama. Kemudian akhirnya sekarang saya juga sudah mendapat gaji yang full, Bapak Ibu. Saya malah bisa bersyukur bahwa saya termasuk salah satu staf yang dirumahkan kloter pertama atau awal-awal. Kenapa? Karena ya akhirnya saya bisa mengurus segala sesuatu dengan mudah. Kemudian saya juga bisa cepat-cepat nih cari pekerjaan baik, bahkan akhirnya saya sudah bisa mendapatkan gaji yang full juga. Dibanding lingkungan teman-teman saya yang masih stay, mereka masih nasibnya itu tambah tidak jelas, tambah terkatung-katung, mau mengurus ini itu aja tambah susah, kemudian dipersulit. Dan syukur pada Allah bahwa saya merasa bahwa Tuhan itu tetap berjalan bersama saya. Tuhan itu tidak meninggalkan saya di saat-saat gelap atau di saat-saat kelam yang saya lalui. Tuhan itu ternyata tetap berjalan walaupun pada saat itu saya tidak bisa melihat Tuhan karena saya diliputi oleh rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Tapi ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan saya dan bahkan Tuhan itu tetap berjalan bersama saya. Jadi Bapak Ibu, lewat sharing singkat ini saya mau mengatakan bahwa
apapun yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua tidak berjalan sendiri. You will never walk alone. Why? Because He always be with you. Tuhan itu selalu bersamamu. Tuhan itu selalu berjalan bareng denganmu. Walaupun di saat-saat kita tidak bisa melihat Tuhan. Sama seperti kedua murid Emmaus yang ketika mereka berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat Yesus. Tapi satu yang perlu Bapak Ibu, teman-teman semua ingat bahwa Tuhan tetap berjalan bersama di sepanjang kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, semoga dengan firman singkat pada malam hari ini, Ibu dan teman-teman semua boleh semakin diteguhkan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, tetapi kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai sahabat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman yang dibawakan oleh pewarta kita. Semoga firman tadi dapat menjadi buah dan berkat yang melimpah untuk hidup kita selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus acara Sapaan Rohani BPN melalui channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun ini. Oke, untuk menutup acara hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan bahwa kita adalah pemenang karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin.